Nurdillah dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya akan mempresentasikan kunjungan industri virtual pada industri gula pada mata kuliah Industri Kimia, dan dosen pengampunya adalah Dr. Haja Siti Suryaningsih, Master Science. Berikut presentasi dari kunjungan industri virtual pada industri gula. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan gula kristal adalah tebu yang dapat tumbuh di daerah sawah dan tegal atau daerah iklim tropis dan subtropis. Tanaman tebu yang akan diproses adalah bagian batang yang mengandung gula sukrosa. Nilai rendaman tebu merupakan faktor penting dalam pembuatan gula. Semakin besar rendaman, maka semakin banyak gula yang dihasilkan. Pertama-tama, di dalam mill station, tebu dilakukan penggilingan sebanyak 4 kali. Dengan teknologi canggih, sehingga menghasilkan mill extraction 97. Tebu yang diperah dari gilingan 1, 2, 3, dan 4 ditampung ke mixed juice tank. Ditambahkan fosfat 130 ppm. Nira dari mixed juice tank dipompa menuju proses. Nira ditimbang pada unit weighing scale, kemudian dipanaskan pada DCH atau direct contact heater. DCH 1 dengan temperatur 75 derajat Celcius, DCH 2 dengan temperatur 95 derajat Celcius, dan DCH 3 dengan temperatur 105 derajat Celcius. Proses defekasi pada pH 7,5 setelah DCH1 nira dari defekasi dipompa ke dalam flash tank dan masuk pada unit juice clarifier menghasilkan nira jernih. Nira jernih dipompa ke evaporator dengan sistem control effect. Di evaporator dilengkapi flowmeter agar aliran stabil. Dari evaporator dihasilkan sirup dengan raw sirup dengan Brix 60-65%. Raw sirup dimasak ke vakum pump A menghasilkan masquit A. Masquit A diputar ke sentrifugal A menghasilkan gula A dan mosales A. Gula A dimelting ke unit Ramlot dengan temperatur 80 derajat Celcius, kemudian dinaikkan ke unit karbonator 1 dan 2. Settingan pH karbonator 10,5, 9, dan 7,5. Di karbonator dimurnikan ke unit RPLF atau Rotary Pressure Light Filter menghasilkan BLQ1 dan BLQ2. Sedangkan produk samping dipisahkan dengan filter press menghasilkan cake and filtrate. BLQ2 dimasukkan ke vacuum pump white menghasilkan masquit W. Masquit W dipisahkan ke unit LFG white menghasilkan gula W atau gula produk dan molasses W. Gula produk dikeringkan terlebih dahulu pada perolasi pre-dryer dengan temperatur 75 derajat Celcius dan dryer color dengan temperatur 60 derajat Celcius untuk menghilangkan moisture content kurang dari 0,05%. Gula kristal putih selanjutnya di-packing dengan 50 kg dan 1 kg. Gula dari packing dikirim ke gudang produk. Produk dari proses pengolahan tebu menghasilkan gula kristal putih. Limbahnya bisa dimanfaatkan lagi atau bagaimana? Limbah yang dihasilkan dari industri gula terdiri dari limbah cair, limbah padat, limbah udara, dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Untuk pengolahan limbah cair itu dilakukan pemrosesan kembali, di mana limbah cair yang mengandung konsentrasi ekstrakula yang tinggi saat offsesan. Lakukan e-recycle seperti menjual ampas tebu dari stasiun gilingan kepada perusahaan-perusahaan kertas dan mengolah abu ketal dan blotong sebagai biokompos. Keselamatan dan kesehatan kerja dari industri gula. Pertama adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja, yaitu dengan safety briefing, kemudian alat pengaman pada peralatan kerja sudah terpasang. Ketiga, pemasangan warning sign atau tanda peringatan. Kemudian penyediaan APD dan penyediaan alat penanggulangan kecelakaan. Pelaksanaan program K3 di industri gula sebagai berikut. 1. Penyediaan sarana dan prasarana yang membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, adanya pengawasan terhadap penggunaan alat-alat pelindung diri APD.
atau alat-alat perlengkapan kerja. Ketiga, pemberian tanda bahaya pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan risiko kerja. 4. Pelaksanaan program-program kesehatan bagi karyawan. 5. Penyediaan klinik kesehatan yang digunakan untuk pertolongan pertama jika ada kecelakaan kerja. 6. Memasang himbauan keselamatan kerja di berbagai tempat di dalam pabrik seperti poster. 7. Penyediaan alat pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran. 6. Pengaturan ventilasi yang cukup. 9. Pemasangan sistem alarm untuk tanda bahaya. Kandungan kimia dalam produk gula dan manfaatnya. Kandungan kimia pada produk gula yaitu ada kalsium dan fosfor. Kalsium 1. Membangun tulang dan gigi. 2. Mengatur proses-proses tubuh dalam darah dan jaringan. 3. Penggumpalan darah. Manfaat dari fosfor 1. Pembentukan nukleoprotein. 2. Memelihara pH tubuh. 3. Mengatur keseimbangan asam basa. 4. Menyimpan dan mengirim energi. 5. Mengatur pelepasan energi selama pembakaran atau oksidasi karbohidrat. 6. Memfasilitasi penyerapan dan transportasi zat gizi. 7. Untuk meningkatkan kinerja proses pencernaan makanan serta membantu pengaturan proses pembuangan sisa metabolisme dan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. 8. Menjaga keseimbangan produksi dan fungsi hormon. Referensinya sebagai